Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka Puji Syukur 464. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan ini, kita tentu mensyukuri rahmat dan berkat Tuhan yang boleh kita alami sampai pada saat ini. Baik bagi diri kita secara pribadi, dalam keluarga kita masing-masing, dalam komunitas kelompok kita. Kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini, terlebih syukur juga untuk ulang tahun perkawinan Sebastianus
dan Lenita yang ke-31. Semoga Tuhan senantiasa memberkati perjalanan kehidupan seluruh keluarga anak-anak Alvin, Billy, dan Cindy. Bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2023 dan penyertaan Tuhan di tahun 2024 bagi keluarga Yahya, Hosea, dan Yanti bersama dengan ketiga buah hati Lucia, Adventa, Sehezkiel, Felixiano, dan juga bersyukur atas dan berterima kasih atas perlindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup bagi dalam seluruh peristiwa 24 tahun perjalanan hidup perkawinan dari Ervin, Andri, Badi. Juga senantiasa bersyukur atas rahmat kebersamaan yang boleh dialami oleh Mamisra yang pada tahun ini boleh merayakan kebersamaan sebagai satu kelompok awal mula di paroki ini 50 tahun pada hari ini, juga bersama dengan rukun Yesus, Maria, dan Yosef bersyukur atas penyertaan dan pendampingan serta berkat-berkat Tuhan yang dialami oleh seluruh anggota rukun, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, semua sentiasa diberikan kekuatan dan penyembuhan dari Tuhan sendiri. Juga keluarga Aloysius Pangki Wijaya bersyukur atas terkabulnya doa 3 kali salam Maria. Juga bersyukur atas tercapainya target perjalanan perjualan Citraland Talasa City Makassar di tahun 2023 ini. Serta mohon keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang, utamanya Bapak Reski Etnalio Nikong yang meninggal 6 tahun yang lalu. Juga Oma Agatha Kinowati Gloria. Juga mendoakan Opa Matius Tan Suiteng. Serta 100 hari meninggalnya mami tercinta Fanny Laiman, 5 tahun meninggalnya Bapak tercinta Yohanes Sujatim Murtiono, dan 7 tahun meninggalnya adik tercinta Natalia Titi Murtiono. Serta mohon keselamatan kekal bagi Mama Lie Beng Cu, Bapak Franciscus Limpo atau Oi Curi Ing, dan seluruh intensi doa kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita bersama-sama merayakan hari Minggu di mana kita memperingati pesta keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef. Kita pun telah dipanggil untuk menjadi kudus, menjadi anak Allah, dan tentu kita berharap bahwa kita pun akan semakin dikuduskan oleh Tuhan asal kita sungguh memiliki iman yang teguh, kokoh, kuat, memiliki kesetiaan dan ketaatan di hadapan Allah. Sebagaimana Yesus hadir di dalam rumah tangga Maria Yosef, akhirnya lewat ketaatan keluarga ini, sungguh kekudusan itu semakin dinikmati. Maka mari kita menghayati kekudusan kita Bapak Ibu Saudara terkasih, seraya mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita, supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Dengan bersama-sama berdoa,
saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. in excelsis Deo. Et in terra paz omnibus, bone voluntatis tuamus te, benedicimus te, adoramus te.
kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami. Dialah sabda-Mu yang menjelma menjadi manusia, lahir dari rahim perawan Maria, dan tumbuh berkembang dalam keluarga kudus Nazaret. Semoga dengan perayaan ini, Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada keluarga kami, sehingga kami hidup rukun dan damai dalam semangat kasih. Kami bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami di tahun 2023. Kami bersyukur atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, Pastor Cornelius Batliol yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, juga saudara-saudari kami seluruh umat-Mu yang boleh merayakan kebersamaan hidup berkeluarga. Dan dengan demikian melalui kebersamaan ini mereka senantiasa semakin teguh dalam iman, percaya akan segala sesuatu yang berasal daripada-Mu, dan dengan demikian tanda kesucian kekudusan itu akan semakin menjadi bagian kehidupan keluarga-Mu di tengah masyarakat dimanapun Kau utus. Serta bersyukur atas seluruh pengalaman-pengalaman, utamanya bagi beberapa keluarga-Mu yang boleh menyatakan hal itu pada kesempatan ini, bahkan kami semua. Semoga segala usaha rencana-rencana kami dan pengalaman di tahun 2023 semakin mendorong kami untuk menyiapkan diri memasuki tahun 2024. Serta senantiasa mensyukuri segala rahmat sarana yang Kau siapkan bagi kami, doa-doa novena, dan bentuk-bentuk doa untuk semakin persatukan kami satu sama lain terlebih bersatu dengan Dikau. Bahkan kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah Engkau ikat dalam cinta kasih perkawinan dalam seluruh kehidupan mereka. Juga mereka yang sakit kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Dan juga mereka yang telah mendahului kami percayakan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah seluruh sanak keluarga kami utama yang kami intensikan pada hari ini Kau perkenankan menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu ketika datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, Engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepada Abram, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama-lamanya. Ia ingat akan perjanjiannya. Bermegahlah dalam nama-Nya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatan-Nya, carilah selalu wajah-Nya. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama-lamanya. Ia ingat akan perjanjiannya. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, hai anak-anak Yakub pilihan-Nya. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama-lamanya. Ia ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan dia terima menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari yang satu orang yang malahan telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit atau seperti pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham berbuat demikian karena ia percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dahulu kala Allah berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi. Pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan,
yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari Engkau, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik, berharap tetap sehat ya, walaupun banyak yang agak flu. Termasuk kami berdua ini lagi kena giliran mungkin. Tapi itu tidak menurunkan semangat kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, untuk boleh datang di hadapan Allah, menyatakan dan mengungkapkan iman kita sebagai tanda penyerahan diri kepada Tuhan, dan dengan demikian kita adalah orang yang sungguh beriman. Pada hari ini Gereja Universal seluruh dunia merayakan pesta keluarga kudus Nazaret. Kalau boleh kita renungkan apa yang membuat keluarga itu menjadi kudus. Lalu bagaimana sebenarnya kekudusan itu menjadi sesuatu yang boleh kita pahami dan kita mengerti. Mungkin kita mengatakan bahwa keluarga kudus itu karena hadir Yesus di dalam. Memang betul. Karena apa yang kita dengarkan di tahun ini sehubungan dengan Natal, yaitu bahwa Allah boleh mengambil bagian dalam kehidupan kita menjadi manusia, dan karena menjadi manusia
maka dia melalui proses seperti manusia, kecuali dalam tanda petik tidak kena dosa. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kehadiran Allah di dalam wujud anaknya Yesus itu, dia ada. Dan kalau minggu lalu kita dengarkan bahwa sudah ada di tengah-tengah kamu, sudah ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita sebagai ciptaannya tidak mengenal dia, padahal dialah yang menciptakan kita. Sebenarnya dimaksudkan adalah Allah itu sendiri yang hadir di dalam diri putranya, telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara terkasih? Dalam masa Advent kita sudah melihat hal itu, prosesnya panjang dan akhirnya tetap menjadi satu keyakinan bagi kita bahwa dia ada karena Roh Kudus, bukan karena keinginan seorang laki-laki. Saya harap bahwa ini satu menjadi kata kunci. Maka hal yang paling pokok dan paling penting Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih untuk membuat kekudusan itu dalam seluruh kehidupan adalah kita harus menerima dan mengakui bahwa kekudusan itu adalah suatu panggilan dari Tuhan untuk tetap menjadi suci dan kudus di hadapan Allah. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Kita harus memiliki iman yang kokoh kuat, punya pengharapan yang sungguh dalam bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah surut dalam seluruh kehidupan. Hanya saja bahwa seringkali dalam seluruh proses perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara terkasih, kita membuat Allah itu begitu sempit di dalam diri kita, sehingga yang kita harapkan adalah kehendak saya. Maka pada saat kita mengatakan kenapa Tuhan tidak memberikan ini, pada saat itulah kita akan putus asa kalau kita tidak menemukan hal itu. Seandainya kita seperti Maria, terjadilah kepada aku menurut kehendakmu, walaupun itu mustahil karena saya belum bersuami. Pasti akan kita temukan rahmat yang jauh lebih agung dan besar. Kalau kita seperti Yosef, bagaimana mungkin itu saya seorang laki-laki keturunan raja lagi. Masa saya mengambil Maria yang mengandung tanpa ada sesuatu? Secara manusiawi Yosef tidak mau. Tetapi apa dikatakan oleh Tuhan? Yang di dalam rahimnya adalah dari Roh Kudus. Karena dia adalah orang yang percaya, maka dia menerima Maria sebagai teman hidupnya. Keyakinan ini Bapak Ibu Saudara terkasih semakin terpatri dalam seluruh kehidupan, maka pada saat mereka berjumpa, dan perjumpaan itu panjang Bapak Ibu Saudara terkasih, mereka tidak pernah saling menyinggung dalam seluruh kehidupan. Mereka hidup dalam cinta kasih yang sungguh dalam, dan itulah kasih Tuhan. Hal itu terpenuhi di dalam keluarga kudus Nazaret, Maria, Yesus dan Yosef, yang sebenarnya sudah ada jauh-jauh sebelumnya dalam perjanjian lama. Seperti kita dengarkan pada hari ini, bagaimana Abraham yang sudah tua dan juga istrinya yang sudah tua, padahal Tuhan menjanjikan kepadanya dia akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi ternyata dalam seluruh perjalanan hidup sampai batas waktu yang ditentukan oleh manusia, ternyata tidak kunjung tiba. Tetapi apakah Abraham itu surut keyakinannya? Tidak Bapak Ibu Saudara terkasih. Dia tetap kuat dan dia tetap percaya dan meyakini hal itu, bahwa Tuhan tidak akan bale-bale. Dan akhirnya dia diberi seorang anak yaitu Ishak. Dan lewat itulah pengorbanan yang dituntut sesuai dengan hukum Taurat itu akan dibuat, walaupun satu-satunya anaknya. Tapi dia tidak segan, karena setiap anak sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan kembali. Abraham tidak egois dan dia pergi mempersembahkan. Tetapi setelah itu ternyata diganti oleh korban anak domba. Dan itulah Yesus yang nantinya Ishak tidak jadi dikorbankan. Akhirnya nanti yang menjadi korban adalah Isa Al-Masih. Bapak Ibu Saudara terkasih,
Begitu dalam kita punya refleksi sehubungan dengan keyakinan dan kepercayaan dalam kesatuan gereja satu kudus, Katolik dan Apostolik. Untuk itulah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, janganlah kita beriman hanya dalam permukaan saja dan dangkal. Lalu kita mencari keimanan di mana kita merasa bahwa di sana ada sorak-sorai, haleluya dan seterusnya, walaupun kita berada dalam situasi duka dan derita. Mungkin banyak pengkhotbah yang jauh lebih hebat. Kami para pastor tidak hebat berkhotbah. Tetapi yakinilah Bapak Ibu saudara terkasih, dalam menguraikan dan mencoba menghayati keimanan yang boleh dihayati oleh Maria dan Yosef, yang besok akan kita rayakan, bagaimana dia mengandung dunia ini dan melahirkan sang juru selamat, dan kita rayakan itulah tahun baru. Cukup kaya Bapak Ibu saudara terkasih. Maka pada kesempatan ini, karena kekudusan itu adalah panggilan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, maka saya rasa kita semua telah dipanggil oleh Tuhan menjadi pengikut Yesus. Supaya kita tetap menjadi kudus seperti Dia, maka peliharalah panggilan itu menjadi pengikut Kristus. Orang Kristen yang setia, taat kepada hukum. Dan itulah yang dibuat oleh Maria dan Yosef. Itu yang dibuat oleh Abraham untuk mengungkapkan dan menyatakan iman dan mengatakan bahwa aku ini hamba Tuhan, terjadilah pada aku menurut perkataanmu. Apapun yang paling melekat pada diri kita Bapak Ibu saudara terkasih, kalau itu sesuai dengan hukum dan perintah Tuhan, maka kita akan relahkan itu. Akhirnya berkatnya akan semakin melimpah. Itulah hal yang kedua. Kita memiliki iman, bagaimana kita memiliki iman dan mengembangkannya dalam seluruh kehidupan untuk sungguh mengatakan bahwa percaya sepenuhnya kepada Tuhan, apapun bentuk kehidupan ini, maka kita harus setia dan taat dalam iman dan keyakinan sesuai dengan adat dan kebiasaan-kebiasaan yang boleh diikat. Dan gereja Katolik punya pegangan semuanya itu. Ada kitab suci, ada tradisi, ada hukum gereja. Mohon maaf Bapak Ibu saudara terkasih, tidak ada satu agama yang punya tiga pegangan ini dalam seluruh kehidupan kecuali agama Katolik. Maka kalau ada yang main-main dengan keyakinan agama Katolik, sudah cukup banyak pengalaman Bapak Ibu saudara terkasih, hati saya tidak tenang di sana pastor. Kita hanya mengatakan ini adalah panggilan Tuhan. Bukan kehendak pastor, bukan kehendak pengurus dan seterusnya. Tetapi Tuhan menghendaki jalanilah hidup itu dengan penuh iman dan selalu menaruh pengharapan kepadanya bahwa Dia tidak akan pernah menolak kita. Pengalaman hidup Anda lah yang akan membuat Anda lebih bersatu dengan Allah sang sumber kehidupan dan pemberi segala sesuatu. Maka sekali lagi ketaatan dan hukum untuk melaksanakan semuanya itu akan membuat kita semakin suci dan kudus. Bukan karena kita tidak berdosa maka kita kudus. Tetapi justru dalam kedosaan kita menurut Rasul Santo Paulus, maka kita akan semakin menemukan kekuatan rahmat Allah asal kita menyadari diri kita di hadapannya. Untuk itulah dalam kesatuan kita ada yang namanya sarana rahmat yang menjadi awal pewartaan, yaitu sakramen tobat. Dan syukur tahun ini penerimaan sakramen tobat di Paroki Andalas ini cukup banyak yang hadir. Dan hampir selama masa Advent ini dan mulai dari masa Advent dan masuk juga dalam masa Paskah, masa Natal masih ada juga yang selalu mau dan ingin untuk menerima hal itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sekali lagi supaya kekudusan itu semakin nyata dalam seluruh kehidupan, marilah kita nyatakan itu lewat bacaan pada kesempatan ini. Punya iman yang kokoh kuat, setia dan taat dalam memperjuangkan hidup iman, tidak putus asa, tetapi menaruh pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Dan kita ungkapkan dalam doa kita, baik secara pribadi, dalam keluarga kita masing-masing, di lingkungan di mana kita berada, dan juga dengan seluruh sapaan-sapaan dan kerelaan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Kalau itu yang kita pelihara, maka kekudusan dan kesucian itu akan tetap menjadi bagian kehidupan kita
sehingga kita sungguh layak menghadirkan Yesus, Sang Pemberi kemuliaan, dan rasa damai akan senantiasa menjadi bagian kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat pada pesta keluarga kudus Nazaret ini. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita sebagai satu keluarga anak-anak Allah. Marilah mengatakan kepadanya, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja sebagai keluarga Allah, ya Bapa, semoga gereja tetap memperjuangkan budaya, menghormati kehidupan, panggilan untuk saling setia dan saling mencintai, serta kesucian ikatan perkawinan. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga kami dianugerahi ibu-ibu yang menyerupai Maria, dengan hati yang hangat dan semangat pelayanan. Ibu-ibu yang tetap memelihara dan mendidik anak-anak mereka untuk menjadi murah hati dan berani memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi para bapak, ya Bapa, semoga kami dianugerahi bapak-bapak yang menyerupai Yusuf, yang rajin bekerja, rela berkorban, dan setia mengabdi Tuhan. Semoga kami dianugerahi orang tua yang mempersiapkan anak-anak mereka untuk menjadi manusia dewasa yang mandiri dan bertanggung jawab. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi pasangan-pasangan yang hidup bersama tanpa kecocokan, ya Bapa, semoga mereka menemukan kembali kerukunan dan keakraban mereka dalam kesabaran dan kesediaan untuk saling mengampuni serta saling mempercayai. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi anak-anak, ya Bapa, semoga anak-anak seraya bertambah besar, juga semakin menghargai serta berterima kasih kepada orang tua mereka. Bagi para kakek dan nenek, semoga di usia senja mereka dibantu dan disayangi oleh anak cucu mereka. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua yang mengelilingi meja Ekaristi ini, ya Bapa, semoga kami saling membagi hidup dan keprihatinan kami sebagai satu keluarga besar yang penuh kepedulian. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, syukur atas perjalanan kehidupan panggilan-Mu bagi kami sepanjang tahun 2023, dan pada hari ini kami sudah berada di penghujung tahun 2023. Tentu suka dan duka seluruh perjalanan itu telah kami alami. Semoga semuanya itu sungguh semakin meneguhkan dan menguatkan kami untuk boleh meninggalkan tahun 2023 dan
semakin siap sedia untuk masuki tahun 2024, sehingga rahmat pengalaman kehidupan itu semakin meneguhkan dan berkat-berkat-Mu semakin boleh kami nikmati. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Terlebih kami bersyukur atas rahmat ulang tahun bagi saudara-saudari kami yang keperkanan kemerahan hari ulang tahunnya pada hari ini. Terlebih Pastor Cornelius Batiol, saudara-saudari kami yang tentu kami intensikan pada kesempatan ini. Semoga saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahunnya semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh perjalanan hidup, dalam karya pelayanan, pekerjaan-pekerjaan yang mereka perjuangkan, sehingga semakin menjadi tanda berkat baginya dan bagi siapa saja yang hidup bersamanya dalam karya-karya pelayanan. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Terlebih kami bersyukur atas segala rahmat kebersamaan, hidup, perkawinan bagi saudara-saudari kami yang akan hari ulang tahun perkawinannya pada kesempatan ini. Sebastianus dan Lenita yang merayakan hari ulang tahun perkawinan yang ke-31 bersama dengan anak-anak, tentu yang bersyukur atas itu. Dan juga atas perjalanan kebersamaan 24 tahun dari Ervin Andri Bali. Semoga saudara-saudari kami yang telah Kau satukan dalam hidup perkawinan ini semakin merasa damai dan bahagia, sehat walafiat, sukses dalam seluruh usaha rencana, cita-cita bersama dengan anak-anak yang Kau hadirkan, bahkan seluruh keluarga besar. Rahmat-Mu semakin kami harapkan melimpah bagi mereka. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama keluarga Aloysius Pongki Wijaya atas terkabulnya doa 3 kali Salam Maria, juga atas target penjualan usaha rencana pekerjaan-pekerjaan diperjuangkan selama tahun 2023. Semoga saudara kami ini, keluarga Aloysius ini, semakin menikmati rahmat cinta kasih-Mu, sehat walafiat, berkat-berkat-Mu semakin boleh dinikmati di tahun-tahun yang akan datang. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas segala sarana rahmat kebersamaan Mamisra yang boleh merayakan kebersamaan mereka dan kekumpulkan bersama pada kesempatan ini di Paroki Kristus Raja Andalas. 50 tahun mereka menghidupi kebersamaan ini sebagai awal dari adanya orang muda di Paroki Andalas pada saat itu. Dan sekarang mereka telah menjalani kebersamaan 50 tahun. Semoga semua pengalaman-pengalaman yang boleh dialaminya, yang tumbuh dari paroki ini dan sekarang tersebar di paroki-paroki dimanapun di keuskupan ini, bahkan di luar keuskupan, kiranya Kau tetap persatukan mereka dalam doa dan pengharapan, saling mengingatkan dalam banyak hal, dan senantiasa cinta-Mu semakin mengikat mereka untuk semakin berusaha memuliakan di Kau, sehingga di usianya yang semakin Kau inginkan untuk semakin bijaksana juga akan semakin mereka upayakan di hari-hari yang akan datang, baik secara pribadi, bersama dalam keluarga, atau dimanapun mereka Kau utus untuk menghadirkan kemuliaan-Mu. Berkat-Mu senantiasa kami harapkan melimpah bagi mereka semua. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Terlebih bersyukur atas kebersamaan rukun Yesus, Maria dan Yosef, mana pada hari ini mereka merayakan pesta pelindung mereka. Semoga keluarga kudus sungguh menjadi pendoa bagi rukun ini, dan dengan demikian mereka senantiasa semakin bersatu, semakin menikmati rahmat cinta kasih-Mu, semakin terdorong oleh semangat keluarga kudus untuk menghadirkan karya kerajaan di tengah masyarakat dimanapun mereka berada. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bapa yang maha bijaksana, kami juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Lie Beng Chu, Bapak Franciscus Limpo, Bapak Reki Etnalio yang meninggal 6 tahun yang lalu,
1 tahun meninggalnya Oma Agatha Kinowati, Opa Mateus Tan Suiteng. 100 hari meninggalnya Mami terkasih Fanny Laiman 5 tahun, Yohanes Sujatim Murtiono, dan 7 tahun Natalia Titi Murtiono. Semoga dan juga atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh Kau nyatakan bagi saudara-saudari kami, senantiasa boleh menjadi tanda rahmat untuk memperoleh hidup abadi dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu, dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Senadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, Yesus telah menjadi besar dalam lingkungan keluarga manusia. Semoga Maria dan Yusuf mengajarkan kepada kami untuk membuat Yesus tumbuh dalam diri kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 467. Tumbuhlah tunas
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Asal dari usaha manusia, kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Pengasih, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai tanda penyerahan diri kami, hasil usaha jerih payah perjuangan hidup kami, dan Kau satukan dengan persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur kami. Semoga berkat persembahan ini kami Kau satukan sebagai keluarga-Mu yang saling mengasihi satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu baru bersinar di hadapan mata budi kami. Sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mana kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Oh
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini, dengan segala niat, doa dan harapan-harapan kami, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan satuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
kita berdoa. Bapa yang Maha Penyayang, Engkau sudah menyegarkan kami dengan sakramen surgawi. Semoga kami senantiasa mengikuti teladan keluarga kudus, agar sesudah suka duka dunia ini, kami masuk dalam persekutuan abadi bersama mereka. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dulu mendengarkan pengumuman paroki, dilanjutkan dengan ungkapan syukur dari keluarga Mamisra atau kebersamaan Mamisra. Kolekte pembangunan atau pemeliharaan gereja dijalankan bersama dengan kolekte tabisan Uskup Koadjutor Keuskupan Agung Makassar. Pengumuman gereja hari Minggu tanggal 31 Desember 2023. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja hari Sabtu dan Minggu, misa pertama dan kedua tanggal 23 dan 24 Desember 2023 sebesar Rp21.118.000. Kolekte gereja Natal 24 dan 25 Desember sebesar Rp50 juta. Kolekte pembangunan tanggal 23, 24 dan 25 Desember 2023 sebesar Rp43.610.000. Kolekte tabisan uskup sebesar Rp18.877.000. Aksi Advent minggu keempat sebesar Rp12.617.000 dengan amplop sebanyak 225 lembar. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Dionysius Gala dan Catherine Ingeraya sebagai pengumuman ketiga, Wang Seng dan Stefani Bernadette Reski Wijaya sebagai pengumuman kedua, Arnold Noldi Tumbelaka dan Elisa Wijaya sebagai pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. Dalam rangka pentabisan Monsinyur Franciscus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor KAMS, maka panitia memohon kesediaan keluarga atau pasutri untuk berpartisipasi minimal 5 keluarga yang akan menjadi host atau tuan rumah yang akan memberikan pelayanan kepada satu uskup atau administrator diosesan atau utusan uskup dan memiliki kendaraan transportasi mobil dan driver demi kelancaran mobilitas Bapak Uskup. Untuk informasi serangkaian kegiatan serta tugas masing-masing dapat menghubungi Melani Tanko Putra atau Pastor Paroki. Atas nama sekami Paroki Kristus Raja Andalas Makassar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pastor Paroki Pastor Agustinus Kalepe dan Pastor Nando, Dewan Pastoral Paroki Andalas, kepada semua donatur sekami dan para orang tua, serta seluruh dukungan umat, baik dalam sumbangan maupun doa, sehingga acara Natal sekami dapat terlaksana dengan baik. Semoga Tuhan selalu memberikan berkat kita semua dan sekami Paroki Kristus Raja Andalas semakin berkembang sesuai harapan. Diharapkan kehadiran Oma lansia pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 jam 8.30 pagi untuk sama-sama berangkat ke Pangamaseang. Misa Pesta Keluarga Kudus diadakan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 jam 7 pagi
jam 9 pagi dan jam 5 sore. Misa syukur akhir tahun diadakan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 pukul 9 malam atau 21.00 WITA. Misa Tahun Baru dan Pesta Santa Perawan Bunda Allah diadakan Senin tanggal 1 Januari 2024 jam 8 pagi dan jam 5 sore. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Shalom. Pertama, terima kasih untuk Bapak Pastor yang kami cintai, Pastor Agus dan juga Pastor Nando dan Ketua bahkan seluruh pengurus DEPA yang berkenan menerima kami Mamistra di tempat ini untuk merayakan 50 tahun kebersamaan kami. Kami bersyukur untuk itu dan kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada semua umat Kristus Raja yang begitu telah kami bersama-sama menjalani kehidupan kami di tempat ini. Ada 3 poin yang ingin kami sampaikan. Pertama, mengapa kami bisa bertahan 50 tahun sebagai Mamistra, sedangkan paroki-paroki lain selalu berganti-ganti nama. Karena kami merasa kami dibutuhkan di tempat ini. Kami bisa bersama-sama, kami bisa melaksanakan pelayanan-pelayanan kami dan kami diterima di tempat ini. 50 tahun bukan waktu yang pendek, waktu yang panjang bagaimana kami bisa selalu merenungkan kebersamaan itu. Kami merasakan kehadiran kami diterima di tempat ini dan kami selalu merindukan untuk kembali ke tempat ini. Yang kedua, kami mendapatkan kasih Kristus di tempat ini. Contoh soal, banyak teman-teman kami yang sudah berkeluarga. Di tempat ini mereka dikukuhkan perkawinannya. Di tempat ini mereka mendapatkan tulang-tulang rusuknya. Sehingga mereka bisa berkembang menjadi keluarga yang sakinah. Dan yang terakhir, kami bersyukur karena kami bisa ada di paroki Kristus Raja. Apakah kami tidak gontok-gontokan di tempat ini? Apakah kami tidak sering bermusuhan, bergesekan? Jawabannya sering sekali. Tetapi dengan gesekan, dengan gosokan, dan juga dengan marah-marahan itu, kami bisa lebih mesra lagi. Saya ambil contoh dulu. Pernah sekali peristiwa, sebagai orang muda, kami suka bermalam di gereja. Apalagi kalau mau Natal. Kami membangun kandang Natal, membersihkan kipas angin pada saat itu. Dan juga kami seringkali nyolong kuenya pastor. Semua itu kami lakukan karena kami masih anak muda. Dan kami merasakan bagaimana seorang pastor yang waktu itu saya ingat sekali, Pastor Mart van den Berg, pagi-pagi membuka kulkas dan habis kuenya. Kami bisa merasakan bagaimana seorang Pastor Van Roy yang berdiri di depan pintu dan mengucapkan selamat datang, selamat pagi, dan kami bisa berangkulan dengan seorang Belanda. Kami tidak tahu kenapa kami bisa betah di sini. Kami bisa melihat orang-orang tua kami, Ibu Mei yang begitu bijaksana. Tiap kali ada pertentangan antara WK dengan Mamistra,
untuk menjual telur Paskah, dan dia selalu menjadi penengah kami. Dan kami tahu dana-dana yang kami dapatkan dari hasil penjualan itu kami lakukan untuk kasih Kristus. Saya bersyukur saya berada di tempat ini sehingga saya bisa bekerja untuk Tuhan. Saya tidak 50 tahun, tetapi saya bagian kecil di antara bapak-bapak ibu yang 50 tahun pernah berkarya di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya dari keluarga yang bukan Katolik, tapi saya percaya dengan satu orang diselamatkan, maka seluruh keluarga diselamatkan. Dan itu saya mendapatkan dari mana? Dari rekoleksi yang kami adakan, dari hasil penjualan telur-telur Paskah, dan juga apa yang kami lakukan di dalam gereja ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, sebagai kata penutup, pernah sekali saya mengikuti rekoleksi bersama-sama di Malino. Dan waktu itu saya merasakan begitu besar kasih Tuhan pada saya. Saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, sebesar apa kasih-Mu pada saya? Tuhan berkata, sebesar ini. Dibentangkan tangannya di kayu salib, dan kita bisa melihat sebesar itulah kasih Tuhan pada kami. Dan saya bersyukur hari ini saya bisa mewakili teman-teman bapak-bapak yang begitu luar biasa. Saya sebut namanya A.M. Anis, Pak Hendra, Pak David, dan juga ada Pak Beni di sini. Dan beberapa ketua-ketua Mamisra yang luar biasa yang sudah memberikan kami waktu dan tempat. Saya sangat berharap untuk kedepannya, mudah-mudi Andalas, mari kalian membangun Mamisra, karena Mamisra tidak akan mati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Terima kasih karena kalian begitu besar kasih-Mu menerima kami dalam waktu 50 tahun ini. Saya merasa kita adalah keluarga yang besar, di mana kami sudah berada di paroki Asisi, ada yang berada di Bandung, Surabaya, dan mana-mana. Tetapi pada saat kami pulang ke Andalas, ke Makassar, kami selalu rindu untuk ada di Andalas. Sampai sekarang, saya selalu memaksakan diriku untuk mengajar pendampingan perkawinan di Andalas, karena saya sangat mencintai Andalas. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pada saat Ketua Depas kita, Ketua Depas 1 menyampaikan bahwa pada Pesta Keluarga Kudus kami Mamisra akan ikut dalam perayaan Ekaristi, ingin mengungkapkan rasa syukur atas 50 tahun kebersamaan. Rasa bangga dan simpati besar muncul dalam diri saya pada saat itu. Syukur, walaupun kelompok Mamisra awal ini sudah menyebar di beberapa paroki, bahkan di luar Keuskupan Agung Makassar. Mereka masih punya dan tetap punya hati untuk mengingat Andalas. Mungkin ada yang mengatakan, kenapa pastor begitu, sepertinya sedih dengan itu. Dari satu pihak saya bersyukur, tetapi dari lain pihak saya sedih. Dan saya sudah pernah ngomong sama Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, seringkali kalau saya duduk sendiri di gereja ini, muncul banyak hal
sebagai suatu keprihatinan dari diri saya sebagai seorang imam. Seandainya orang-orang muda sekarang masih memiliki hati seperti orang-orang muda dulu, yang sungguh dengan gigi dan segala keberadaan tanpa menyerah untuk berjuang, gereja Andalas ini suatu saat tidak akan pernah kosong. Saya membayangkan gereja yang begitu indah yang telah kita bangun, kalau kita tidak punya hati, maka gereja Andalas ini suatu saat akan menjadi kosong. Itu yang menjadi keprihatinan saya. Saya tidak tahu dalam perjalanan waktu, kalau boleh saya mengajak Mamisra awal, dan mulai melihat hal itu, ternyata ada tahun-tahun tertentu di mana kelompok Mamisra ini menghilang. Dan mungkin sekali lagi karena ulah kami para imam. Itu yang saya renungkan. Sehingga dalam ungkapan syukur ini saya mengingatkan kepada orang muda, punyalah hati sehingga iman dan pelayanan itu punya arti. Tapi kalau tidak, maka kita akan jalan sesuai dengan kehendak kita dan pernah mengingat bahwa ada satu kelompok PPA di Andalas ini menghilang dalam satu periode. Tentu banyak hal. Untuk itulah sekali lagi propesiat selamat kepada Mamisra yang sudah 50 tahun bertahan untuk melihat hal yang jauh lebih indah dan lebih bagus di paroki Andalas ini. Janganlah melihat kepada kami para imam yang mungkin juga datang dengan gaya dan keberadaan kami, dan mungkin juga pengurus-pengurus. Kita semua tahu bahwa kita bukanlah manusia sempurna, tetapi sekaligus kita harus belajar dari seluruh situasi kehidupan itu. Mohon maaf kalau saya ungkapkan hal ini, karena itulah yang saya lihat dan pandang ke depan, sehingga saya mencoba bersama dengan depa saya di tahun ini, apapun dan bagaimanapun gerakan kita sejauh itu adalah menjadi gerakan kebersamaan untuk boleh menghadirkan yang terbaik di paroki ini. Mari kita galakkan dan upayakan itu. Dan kami mencoba dengan keberadaan dan keterbatasan, tentunya akan tetap memberikan support dalam segala rencana-rencana kita. Maka sekali lagi kepada kita semua, seluruh umat, pada kesempatan ini, kelompok Mamisra, ungkapan doa tentu supaya kita tetap menghadirkan karya kerajaan Allah, memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, semakin sukses dalam setiap usaha, rencana-rencana kita dimanapun kita diutus oleh Tuhan, karena mereka-mereka ini pada saat dimintai kesediaan untuk boleh memberikan bimbingan dan pendampingan baik kepada keluarga muda yang baru sementara tumbuh, para katekumen, dan bimbingan-bimbingan lain, mereka semua dengan hati terbuka dan penuh pengorbanan untuk boleh mengambil bagian dan membantu di Andalas ini. Ini yang menurut saya perlu kita syukuri dan kita selalu bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Apalagi di penghujung tahun 2023, saya kira pengalaman-pengalaman kita di masa lalu itu akan semakin meneguhkan dan menguatkan kita dalam seluruh perjalanan hidup di masa akan datang. Maka sekali lagi terima kasih kepada kita semua. Mohon maaf kalau saya agak panjang lagi pada kesempatan ini. Tapi di momen-momen seperti inilah saya kira kita boleh mendapatkan kekuatan dengan saling memberikan sering-sering pengalaman dalam kehidupan bersama. Kembali saya ingatkan bahwa nanti sore masih ada misa untuk Pesta Keluarga Kudus, lalu tetap diintensikan untuk akhir tahun, tetapi tetap ada misa penutupan tahun nanti jam 9 malam bersama dengan renungan akhir tahun. Lalu sesudah misa syukur, tentu kita menyiapkan diri kita untuk menyambut tahun baru, dan kebersamaan itu boleh kita lanjutkan apa adanya, entah di lantai 5 atau di lantai 3.
dengan segala kreasi yang kita bisa buat untuk menyambut tahun baru tahun 2024. Kali lagi itu diingatkan kepada kita. Kemudian tanggal 1 kita misa 2 kali sebagai hari raya Bunda Maria sebagai Bunda Allah, membuka tahun baru lagi di tahun 2024. Kita buka misa 2 kali, jam 8 pagi dan jam 5 sore. Sesudah itu dalam minggu yang akan datang itu sudah kita buka tahun baru juga dengan hari Jumat pertama di tahun yang baru tahun 2024. Kita mengadakan misa sekaligus penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus, dan bagi mereka yang punya intensi untuk itu tentu dikatakan 9 kali berturut-turut untuk selalu dan ingin persatukan diri dengan Allah secara khusus lewat Sakramen Maha Kudus, maka intensi akan menjadi suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Saya kira dan rangkaian perayaan-perayaan seterusnya sudah dibacakan tadi. Sekali lagi kepada kita semua, terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini bersama dengan Mami Isra yang telah mengambil bagian. Terima kasih kepada seluruh petugas, lektor pembaca, pemazmur, dirigen organis, para misionar, kemudian prodiakon, kolektan, seluruh umat yang hadir, kelompok dekorasi dan kelompok sound system, semua saja yang hadir pada kesempatan ini, saya ucapkan limpah terima kasih dan tetap selamat Natal kepada kita semua, selamat menyambut tahun baru besok, dan sekaligus mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Setelah 1 tahun kita jalani, pasti ada hal yang tentunya menjadi sesuatu yang seringkali menjadi ganjalan dalam kehidupan. Mari kita saling memaafkan, semoga dengan penuh damai kita melangkahkan, meninggalkan tahun 2023 dan melangkahkan kaki ke tahun 2024. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.